Halo, perkenalkan nama saya Daniel Ferry. Saya dari program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Saat ini saya akan membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan pembelian pada Shopee. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi di Indonesia dapat dilihat dengan peningkatan penggunaan internet setiap tahun. Diketahui pada tahun 2023, penggunaan internet di Indonesia mencapai 212,9 juta dan jumlah pengguna tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,85%. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia memberikan peluang bagi suatu organisasi untuk melakukan perkembangan ke metode pemasaran baru. Di era digitalisasi saat ini, perdagangan elektronik menjadi salah satu bisnis yang diminati oleh masyarakat. Proses transaksi bisnis dilakukan melalui internet. Berbagai produk dan layanan barang dan jasa ditawarkan secara digital. Dari perkembangan zaman, berbelanja merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dengan menggunakan teknologi saat ini, berbagai barang bisa didapatkan secara online seperti makanan, pakaian, serta kebutuhan rumah tangga. Berbelanja dengan internet dapat meningkatkan minat beli masyarakat, karena dapat menggunakan gambar yang menarik, suara, bentuk, serta aksesibilitas yang membentuk minat beli pembeli dari website. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menjual dan membeli suatu kebutuhan tertentu. Dalam dunia perdagangan e-commerce membawa banyak perubahan karena proses jual beli dilakukan secara online, sehingga transaksi lebih cepat dan efisien. E-commerce dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, antara lain bisnis to consumer, yaitu transaksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Yang kedua, ada bisnis to business, transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yang memiliki kepentingan bisnis. Yang ketiga, ada consumer to consumer, transaksi yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Yang keempat, ada consumer to business, transaksi yang dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan. Yang kelima, ada media atau aplikasi e-commerce, transaksi yang bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online. Meningkatkan kebutuhan masyarakat jadi prioritas pada penggunaan e-commerce di Indonesia. Group melihat potensi besar pada e-commerce di wilayah Asia Tenggara. Melihat wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam hal penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile. Kurangnya akses terhadap e-commerce, Group menjadikan wilayah Asia Tenggara menjadi peluang untuk mendirikan platform e-commerce yaitu Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan online yang diperkenalkan di Singapura. Dalam waktu singkat, Shopee berhasil memperluas cakupan pasar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Shopee masuk ke Indonesia pada bulan Mei 2015 dan beroperasi pada Juni 2015. Pada saat diluncurkan, Shopee menghadirkan konsep baru berupa platform digital yang dirancang untuk penggunaan perangkat mobile, sedangkan di platform lain masih butuh menggunakan desktop. Melihat tren yang ada, penggunaan smartphone yang terus meningkat di Asia Tenggara, strategi ini terbukti sukses menarik perhatian masyarakat dan memperluas jangkauan Shopee. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Shopee? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian di Shopee? Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Shopee. Yang kedua, bertujuan untuk menguji pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian di Shopee. Lalu, yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Peneliti berharap dengan adanya riset ini dapat menambah pengetahuan tentang manajemen pemasaran dan sebagai rujukan dalam penelitian dengan topik serupa selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Peneliti berharap dengan adanya riset ini akan bermanfaat bagi perusahaan untuk mempertimbangkan hasil penelitian menjadi rujukan
dalam menentukan strategi agar dapat terus meningkatkan intensitas konsumen dalam menggunakan produknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama, grand theory. Landasan yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori perilaku atau behaviorism theory yang dicetuskan oleh John B. Watson. Teori perilaku menjadi grand theory pada penelitian ini. Teori ini menjelaskan tentang perilaku manusia. Menurut Mursyidi, teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku seseorang sebagai akibat dari interaksi, stimulus, dan respon tentang sesuatu. Respon atau perilaku tertentu muncul ketika adanya metode pembiasaan atau pelatihan. Menurut Rohim, behaviorism menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan. Behaviorism pada dasarnya semua pengalaman dari pengamatan serta struktur-struktur dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi perilaku kita. Dan menurut Edward L. Thorndike, peristiwa terbentuknya sebuah asosiasi antar stimulus S dengan respon. Stimulus itu sendiri merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadikan suatu tanda untuk mengaktifkan organisme untuk berbuat, sedangkan respon adalah tingkah laku yang tiba-tiba muncul dari suatu rangsangan. Selanjutnya, menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contohnya tingkah laku. Bandura percaya jika model mempunyai pengaruh paling efektif jika mereka dilihat sebagai orang yang punya kehormatan, kemampuan, status tinggi atau kedudukan, dan juga kekuatan, sehingga seseorang bisa menjadi model yang berpengaruh terhadap yang lain. Peneliti memilih menggunakan behaviorism teori karena sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu bagaimana kualitas pelayanan dan promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian, di mana masyarakat sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dalam hal aktivitas konsumsi atau membeli barang. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce atau sering disebut dengan electronic commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa melalui platform elektronik. E-commerce mencakup transaksi komersial yang digunakan untuk transfer data atau informasi secara digital. E-commerce memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk bertransaksi secara langsung sehingga menghilangkan batasan jangkauan. E-commerce diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994. Kehadiran e-commerce pada saat itu masih terbatas karena masih banyak bisnis yang menggunakan metode konvensional. Pada tahun 1999, muncul beberapa situs belanja online seperti bineka.com yang berfokus pada penjualan alat elektronik dan menggunakan pembayaran melalui transfer bank. Yang selanjutnya, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan kemampuan suatu perusahaan atau penyedia layanan dalam hal memenuhi harapan pelanggan. Aspek yang berhubungan dengan layanan kepada pelanggan melalui interaksi langsung seperti customer service maupun pengalaman seperti pengiriman produk, kemudahan penggunaan platform, dan ketersediaan informasi. Dalam konteks e-commerce seperti Shopee, kualitas pelayanan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Indikator kualitas pelayanan yang pertama ada keandalan atau reliability. Yang kedua ada jaminan atau assurance. Yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi merupakan kegiatan dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada calon konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Promosi biasanya dilakukan untuk memberitahukan kepada konsumen keunggulan suatu barang atau jasa yang ditawarkan.
Promosi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, produktivitas, dan pendapatan suatu perusahaan. Indikator promosi yang pertama ada diskon, yang kedua ada gratis ongkir, yang ketiga iklan. Selanjutnya, keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses pengambilan keputusan oleh konsumen untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa. Keputusan pembelian melibatkan beberapa proses, di antara lain mengidentifikasi kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, dan memutuskan untuk membeli. Menurut Kotler, mengatakan bahwa keputusan pembelian merupakan tahap dari proses di mana konsumen mengenal masalah, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing barang dan dapat memecahkan masalah yang mengarah ke keputusan pembelian. Menurut Irawan dan Farid, keputusan pembelian adalah pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan suatu produk dengan menilai dari sumber yang ada dengan menetapkan tujuan pembelian serta mengidentifikasi keputusan pembelian, sehingga pengambilan keputusan untuk membeli yang disertai dengan perilaku setelah melakukan pembelian. Indikator untuk keputusan pembelian yang pertama tingkat kepuasan pelanggan, yang kedua ada waktu pengambilan keputusan. Definisi operasional. Yang pertama, kualitas layanan. Kualitas layanan mencerminkan persepsi evaluatif konsumen terhadap layanan yang diterima pada titik waktu tertentu. Promosi. Promosi merupakan upaya yang memberikan informasi mengenai produk atau jasa dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk tersebut. Yang ketiga, keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan yang harus diambil oleh seseorang konsumen mengenai pembelian suatu barang atau jasa berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu. Model penelitian dan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.